Halo Besti, kembali lagi bersama Mimin di sini. Mimin mau nanya nih, bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita ini? Coba komen di bawah ya. Bab 76. Di rumah Roger. Roger mengatakan pernikahan Aidan dan Sarah akan tetap dilaksanakan. Walaupun pernikahan Dennis dan Freya masih belum jelas kepastiannya. Tapi Aidan dan Sarah akan tetap menikah. Dennis sedang menemui Lolita. Mereka tidak berharap Lolita mau memaafkan Dennis. Kesalahan Dennis memang fatal. Roger sebagai ayah pun marah kenapa Dennis sampai ingin menggunakan bayi tak berdosa itu. Ketika perbincangan mereka, tiba-tiba Dennis datang. Roger langsung bertanya apa keputusan Lolita. Lalu Dennis hanya menjawab, pernikahan akan tetap terjadi. Dennis mengatakan dengan marah lalu pergi ke kamarnya. Roger menatap Aidan dan Aidan hanya menggeleng tidak tahu. Besoknya pernikahan berlangsung meriah di sebuah gedung ternama. Bertemakan glamor dan mewah. Gedung itu mendominasi warna putih, silver dan gold. Langit-langit pun bergelantungan lampu-lampu kristal yang mewah. Sebagai tambahan berbagai macam bunga tersebar di sekeliling gedung. Dengan alat makan yang mewah serta buffet yang tak kalah luar biasa membuat para tamu betah untuk berlama-lama di tempat ini. Sementara itu di ruangannya, Dennis tampak merenung, sedang menunggu Lolita tapi sejak sejam lalu wanita itu belum datang. Kita harus menunggu sampai kapan? Ini sudah waktunya, para undangan sudah tiba semuanya. Dennis, Aidan tampak gusar di tempatnya. Kalau begitu kau pergi saja ke altar duluan bersama Sarah. Mungkin Freya telat, aku akan menunggunya, ucap Dennis. Kau yakin Freya akan datang? Asteris Aidan bertanya. Pasainya ia sangsi, setelah apa yang dilakukan Dennis mustahil Lolita ingin kembali menikah. Yah, aku yakin. Jika tidak, dia akan menyesali semuanya, balas Dennis dingin. Baiklah, aku akan pergi ke altar duluan. Selama aku mengucapkan janji suci bersama Sarah, kau terus hubungi Freya, yah. Pinta Aidan. Dennis tak menjawab dan Aidan pun langsung pergi dari sana. Bersamaan Roger yang menyerahkan Sarah pada Aidan. Mereka pun mengucapkan janji suci bersama. Pernikahan itu masih berlangsung tapi Lolita belum kunjung datang. Dennis mulai merasa kehilangan harapannya. Mengambil sesuatu di saku jasnya, Dennis menatap pistol itu. Bersamaan dengan itu suara meriah dari tamu undangan terdengar, pernikahan telah selesai. Aidan dan Sarah telah resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka berdua tersenyum dan saling berciuman setelahnya. Dennis mencengkram pistol itu. Lolita tidak datang. Jika aku tidak bisa memilikimu, aku juga tidak bisa hidup, Freya. Dennis pun kemudian menembakkan pistol itu ke jantungnya. Suara tembakan terdengar dan bersamaan dengan itu pintu ruangan Dennis terbuka. Lolita ada di sana dengan nafas tersengal. Wanita itu kemudian berteriak setelah melihat apa yang terjadi. DENISSSI. Dennis sudah terkapar di lantai dengan darah bercucuran di jantungnya. Air mata Lolita membanjiri pipinya. Wanita itu berlari menghampiri pria itu lalu berteriak memanggil namanya. Alex yang ada di sana hanya diam menyaksikan Lolita yang seperti kehilangan nyawa melihat Dennis bersimpah darah seperti itu. Dennis kemudian dilarikan ke rumah sakit. Lolita terus menangis dan Aidan pun menangkannya. Aku yakin Dennis akan baik-baik saja, Freya, tenang Aidan. Semua keluarga ada di sini, termasuk Sarah yang sekarang sudah menjadi istri Aidan. Yah, Lolita dia pasti baik-baik saja. Sarah ikut menenangkan. Aku tahu, Dennis pasti akan melakukan ini. Karena itulah aku kemari. Tapi aku terlambat, Dennis benar-benar bodoh. Lolita mengumpat sambil menangis. Alex yang dipunggungi Lolita, merasa cemburu, terpaksa harus menuruti keinginan Lolita yang ingin menemui Dennis di pernikahan itu. Jika Lolita tidak memohon dengan teramat, ia tidak akan menurutinya, tidak peduli jika Dennis mati. Dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Lolita segera menghampiri dokter. Bagaimana keadaannya? Tanya Lolita panik. Pasien sudah melewati masa kritis.
Pelurunya memasang sangat dalam dan menyentuh jantungnya, tapi untungnya kami bisa mengambilnya dan menyelamatkannya, jelas sang dokter. Lolita langsung bersyukur. Apakah kita bisa menemuinya, Dok? Roger yang juga ada di sana bertanya. Bisa, tapi pasien harus dipindahkan ke ruang pemulihan. Dan sepertinya pasien akan sadar nanti malam, lanjut sang dokter. Mereka semua mengerti, dokter pun kembali masuk ke ruang pemeriksaan untuk memindahkan Dennis ke ruang pemulihan. Megan dan Roger lah yang menjenguk Dennis terlebih dahulu. Alex memegang bahu Lolita. Wanita berbalik menatapnya. Kau harus makan. Bayi kita juga perlu diperhatikan, ucap Alex. Kemudian Alex membawa Lolita ke kantin rumah sakit. Pria itu memesankan 1 paket makanan untuk Lolita. Di dalamnya berisi nasi putih, sup labu, salmon dengan saus krim, serta sepotong kue pisang. Kau harus habisi ini semua dan meminum obatmu, ucap Alex, perhatian. Lolita memang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, tapi obatnya harus tetap diminum karena keadaannya masih lemas. Boleh saja nada Alex terkesan biasa saja, tapi Lolita mengerti Alex sedang marah padanya karena tadi ia menangisi Dennis tadi. Mengelus dada Alex, Lolita memberikan ketenangan di sana. Kau tahu Alex, jika aku sudah memutuskan sesuatu aku akan pegang itu sampai kapanpun. Begitupun dengan janjiku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan bersama. Dan mengenai Dennis, aku tidak bisa menganggapnya sebagai masa lalu. Dia saudaraku, aku peduli padanya, terang Lolita, berusaha membuat Alex mengerti. Alex hanya mengangguk, liah. Aku percaya padamu, balas Alex. Baiklah, aku akan makan semuanya agar kau tidak semakin marah padaku. Lolita pun segera memakan makanan yang dibawa Alex. Lolita menghabisinya. Ia ingin menunjukkan usaha Alex dihargai olehnya. Setelah Lolita selesai makan, Alex memberikan obat Lolita. Terima kasih, ucap Lolita tersenyum. Ketika Alex ingin mengelus rambut Lolita, Aidan datang dan mengabarkan sesuatu. Dennis sadar lebih cepat, dia mencarimu saat ini, Freya, nada senang ditunjukkan Dennis. Kau harus menemuinya, dia dari tadi menginginkanmu datang. Keluh Aidan. Lolita menangguk dan segera pergi bersama dengan Aidan tanpa berpamitan dengan Alex. Seketika Alex mengepalkan tangannya, kenapa Dennis selalu berada di tengah-tengah hubungannya dengan Freya lagi. Alex merasa marah, sungguh. Jika tidak memandang Lolita sebagai kekasihnya. Alex sudah mengacaukan keluarga mereka saat ini juga. Lolita masuk ke kamar Dennis. Pria itu tampak senang dan langsung menggenggam tangannya. Aku mencarimu dari tadi, nada kelegakan keluar di bibir pucat Dennis. Aku di sini. Lolita menenangkan. Dennis tersenyum setelahnya. Jangan tinggalkan aku, ucap Dennis. Dari luar, Alex melihat itu di kaca pintu rawat inap. Wajahnya tidak berekspresi tapi siapapun tahu Alex saat ini sedang menahan amarah. Roger yang ada di sana menghampiri Alex. Bisakah kita bicara berdua? Tanya Roger pada Alex. Alex hanya diam. Tapi pria itu menyetujuinya. Terbukti saat Roger membawanya ke tahanan rumah sakit yang sepi, Alex mengikutinya dari belakang. Setelah mereka duduk berdampingan, Alex langsung bertanya niat Roger sebenarnya. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Alex, dingin tanpa melihat Roger. Katakan siapa dirimu? Roger langsung bertanya. Apa kewajibanku sehingga aku harus memberitahumu 7? Alex menjawab malas. Aku ayah kandung Freya, aku wajib tahu siapa saja yang dekat anakku. Tekan Roger membuat Alex langsung tak bisa berkata-kata. Ikatan darah memang kuat. Seperti yang Lolita katakan, wanita itu sangat mencintai ayahnya. Jika mereka menikah, Lolita ingin ayahnya merestui mereka juga. Jika aku mengatakannya, kau akan terkejut. Aku adalah sosok yang kejam yang tidak bisa kau bayangkan. Kehidupanku penuh kegelapan dan tak cerah sama sekali derajat. Mafia, setelah tebakan Roger benar, Alex menatap pria paruh baya itu terkejut. Bagaimana Roger bisa tahu tentang identitasnya?
Tanda Raja Wali hitam di jaket anak buahmu membuktikan bahwa kalian adalah seorang mafia. Melihat mereka tunduk padamu, aku bisa menebak, kau adalah ketua dari kelompok mafia itu. Dan aku juga bisa tahu, penguasa dari kalian adalah Ferit. Alex semakin tercengang. Roger mengetahui semua tentangnya. Ayah dari Lolita ini bukan orang biasa, lah tidak boleh gegabah dalam menentukan sikap nantinya. Sekarang aku katakan, tinggalkan putriku. Aku tidak ingin putriku dalam bahaya, ucap Roger selanjutnya. Benarkah? Aku lebih tidak percaya jika Freya tinggal bersama keluargamu. Kau tahu sendiri istrimu gila, dia bahkan menyiksa anak tirinya. Jika kau ingin memisahkan kami, itu tidak ada gunanya, dingin Alex, keras. Kalau begitu, aku akan memisahkan kalian. Freya tidak akan menolak ayahnya untuk seseorang yang baru hadir di hidupnya kan? Tantang Roger, sinis. Terserah. Tapi aku yakin cintaku lah yang akan menang, setelah. Mengatakan itu Alex pergi dari sana meninggalkan Roger. Sial. Mulai sekarang Alex tidak boleh memandang remeh Roger. Sekarang bertambah lagi musuhnya, setelah anaknya Dennis sekarang ayahnya pun ingin berurusan dengannya. Lah harus cari tahu siapa sebenarnya Roger ini. Tidak mungkin Roger mendapatkan data pribadi dengan mudah kalau Roger tidak mempunyai kekuasaan. Dennis mendadak ingin dirawat di rumah. Pria itu tidak ingin berada di rumah sakit terlalu lama, lah bosan dan itu membuatnya sesak. Dokter sempat melarangnya karena Dennis baru saja sadar dan lukanya pun belum kering. Tapi Dennis terus memaksa, dia memohon pada Lolita agar membantunya. Akhirnya Lolita meminta pada dokter mengenai perawatan rumah sakit bisa dipindahkan ke rumah. Setiap harinya perawat atau dokter bisa memeriksa Dennis di sana. Mengenai biaya tidak perlu khawatir, Lolita akan membayarnya. Dokter pun setuju dengan terpaksa, tapi jika ada sesuatu yang darurat segera hubungi rumah sakit. Kau juga akan kembali ke rumah kan? Asteris tanya Dennis pada Lolita. Liah, aku akan kembali. Mendengar persetujuan Lolita, membuat Alex marah, lah menghampiri Lolita. Kau akan pulang bersamaku? Freya ingat Alex tentang janji Lolita semalam, lah tidak akan membiarkan Lolita pergi dengan Dennis. Alex kumohon mengertilah. Lolita melirih. Melepaskan tangan Lolita yang memegang tangannya, Alex langsung pergi dari sana. Alex. Lolita hanya memanggilnya sekali. Wanita itu tidak mengejarnya. Mengetahui itu semua, kekecewaan langsung Alex rasakan. Kenapa Lolita selalu melakukan ini padanya? Wanita itu selalu saja memilih Dennis. Sebenarnya siapa yang dicintai wanita itu, lah atau Dennis?